Pernah dengar kalimat tawasul kan? Tawasul itu apa artinya? Tawasul. Tawasul. Tawasul itu menjadikan sesuatu sebagai perantara menuju Allah. Ini namanya tawasul. Tawasul itu hukumnya apa? Boleh apa tidak tawasul itu? Boleh apa tidak? Dalilnya mana? Oh iya, alhamdulillah. Tergantung Ibu, tawasul apa dulu gitu kan? Tawasul yang syar'i ada 3. Yang syar'i itu maksudnya apa? Yang terbebas dari kesyirikan. Jadi kalau Ibu bertawasul dengan salah satu dari 3 yang disebutkan oleh para ulama, berarti tawasul itu syar'i, tidak mengandung kesyirikan. Yang pertama adalah at-tawassul bi asma'i wa sifatillah. Bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf itu, walillahil asmaul husna fad'u biha, kata Allah. Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang baik, yaitu asmaul husna itu, maka berdoalah dengan nama dan sifat Allah itu. Itu perintah Allah. Contoh, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal-awal ya, bagaimana Rasulullah bertawasul dengan asma wa sifat Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Atau ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia. Ini tawasulnya Rasulullah SAW. Ya, bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Ini termasuk ibadah. Kalau Ibu berdoa kemudian bertawasul dengan salah satu dari nama dan sifat Allah, ini syarat apa namanya? Salah satu sebab dikabulkan doa-doa kita semua insyaallah. Yang kedua adalah bertawasul dengan at-tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Yang perlu dicatat Ibu di sini yang masih hidup. Jadi jangan sampai tulisnya itu sampai berdoa dengan bertawasul dengan doa orang soleh ini tok, tapi nggak ada lanjutannya. Karena banyak orang yang menyangka bahwa bertawasul dengan orang soleh itu disyariatkan, baik itu yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Itu nggak benar. Karena yang disyariatkan itu dalam Islam hanya bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Bagaimana mungkin kita bertawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia? Contoh, nah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam surah Fatir ayat 14 dan 15 itu. Apa kata Allah? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum, kata Allah. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di dalam surah Fatir itu Allah berfirman, seandainya kamu berdoa kepada berhala ataupun berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, kamu meminta kepada mereka itu, la yasma'u du'aakum, kata Allah, mereka tidak akan pernah mendengarkan doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, dan seandainya mereka mendengarkan doa kalian, maka mereka tidak akan bisa mengabulkan kalian. Jelas kan dalilnya? Seandainya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu mendengarkan doa kita, mereka juga tidak akan bisa mengabulkan. Kenapa? Mereka juga ngurus diri sendiri. Bisa jadi apa? Belum tentu mereka bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir kan dalam kuburan tadi. Ya. Nah ini Bu,
Ada satu hadis, satu asar, ketika musim paceklik di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti kalau di masa Umar bin Khattab, pengganti Rasulullah yang keberapa itu? Yang kedua. Berarti Rasulullah sudah lama meninggal dunia. Itu terjadi musim paceklik. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bingung, siapa lagi orang yang soleh ini yang masih hidup? Kenapa? Karena tidak mungkin kita mendatangi kuburan Rasulullah. Tidak mungkin. Karena Rasulullah sudah meninggal dunia, tidak mungkin kita meminta bantuan kepada beliau, walaupun beliau itu seorang yang suci. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an mendatangi pamannya Rasulullah yang bernama siapa? Ya, jangan sampai salah ucap Abu Thalib gitu kan. Abu Thalib bahaya. Abu Thalib kan kafir, nggak mungkin tawasul kepada Abu Thalib. Yaitu Al-Mubarak, Al-Abbas. Al-Abbas ini pamannya Rasulullah SAW, saudaranya Abdullah, yaitu bapaknya Rasulullah. Berarti ini pamannya. Al-Abbas punya anak namanya Abdullah. Berarti Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah ini siapanya Rasulullah? Sepupu. Ya, sepupunya Rasulullah ini. Nah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ibu sekalian, beliau mendatangi Al-Abbas. Karena Al-Abbas saat itu yang paling soleh setelah Rasulullah. Akhirnya Umar bin Khattab mendatangi Al-Abbas. Ya Ami, wahai pamannya Rasulullah, engkau itu pamannya Rasulullah, engkau orang soleh, berdoalah kepada Allah untuk kita ini agar Allah menurunkan hujan buat kita. Akhirnya Al-Abbas pun berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan yang membawa berkah. Saat itu juga Allah menurunkan hujan yang lebat, Masya Allah. Nah, seandainya Umar bin Khattab mau, bisa saja Umar bin Khattab mendatangi siapa? Rasulullah. Padahal Rasulullah, tapi Rasulullah sudah meninggal dunia. Coba kita lihat ibu, mana yang paling soleh, Rasulullah atau Al-Abbas? Oh, jangan ditanya, Rasulullah paling soleh. Tapi Umar bin Khattab tidak mendatangi Rasulullah, karena Rasulullah itu sudah meninggal dunia. Yang didatangi oleh Umar adalah pamannya, karena beliau masih hidup. Ini menunjukkan bahwa bertawasul, meminta doa itu hanya kepada orang soleh yang masih hidup. Kemudian yang ketiga, bertawasul dengan apa? Dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan. Amalan soleh. Itu bertawasul dengan amal soleh. Amalan soleh yang ikhlas, yang kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Contoh, apalagi ibu, seandainya ini kita dalam keadaan kepepet, dalam keadaan genting, ya kan? Lalu kita berdoa kepada Allah, dan sebelum kita berdoa, kita lebih lebih mengawali doa kita dengan cara bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Misal, ya Allah ya Rabb. Misalnya kita lagi di atas pesawat. Ini kan pesawatnya apa? Menabrak turbulence ya namanya, apa itu? Saya sekali itu ibu, turbulence itu dari Brunei ke Oman. Dari Malaysia ke Oman sebelum berangkat ke Jeddah, itu Masya Allah nabrak, padahal pesawatnya besar, itu terasa banget sampai air minum yang di meja itu jatuh. Saking saking kuat goncangannya itu, sampai saya bilang, istri saya jadi janda sudah ini, saya bilang gitu kan. Saya kira mau jatuh pesawat, tapi nggak jadi jatuh, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, di saat kita kondisi seperti itu, kondisi genting, ditambah lagi kita bertawasul dengan amalan soleh. Ya Allah ya Rabb, dulu hamba pernah berinfak kepada seorang si Fulan bin Fulan. Seandainya infak hamba itu menurut engkau itu ikhlas,
mencari wajah Engkau, mengharapkan pahala dari Engkau ya Allah. Selamatkan kami di atas pesawat yang sampai landing dengan selamat ya Allah. Nah, itu hukumnya diperbolehkan. Jadi dua kita dapatkan, kita berdoa dalam keadaan genting, serta kita berdoa diawali dengan bertawasul dengan apa? Amalan soleh yang kita lakukan.